Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawarni, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 19, kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 39. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu 1. Pra-analisis, 2. Analisis lapisan isu dengan metode APKL atau USG, 3. Analisis isu dengan fishbone diagram, 4. Analisis isu dengan menggunakan SWOT, 5. Alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, kita memasuki ke tahapan pra-analisis. Pra-analisis adalah suatu tahapan untuk menentukan isu atau masalah-masalah yang kita temui di tempat kita bekerja. Sebagai terapis gigi dan mulut yang bekerja di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, saya menemukan isu atau beberapa masalah, di antaranya, yang pertama, belum optimalnya inventarisasi alat pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di UGD Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. Yang kedua, kurangnya kesadaran pasien akan pentingnya perawatan lanjutan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, belum optimalnya pemberian informasi tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut kepada pasien yang berobat di UGD Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis lapisan isu atau masalah. Yang pertama, analisis isu dengan metode APKL. APKL terdiri dari A. Aktual, P. Problematika, K. Khalayak, L. Kelayakan. Isu yang pertama, belum optimalnya inventarisasi alat pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di UGD Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. Untuk A, saya beri skor 3, P 3, K 3, L 4. Isu yang kedua, kurangnya kesadaran pasien akan pentingnya perawatan lanjutan kesehatan gigi dan mulut. Untuk A, saya beri skor 4, P 5, K 4, L 4. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya pemberian informasi tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut kepada pasien yang berobat di UGD Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. Untuk A, saya beri skor 4, P 3, K 4, L 4. Kemudian didapatkan prioritas masalahnya, yaitu kurangnya kesadaran pasien akan pentingnya perawatan lanjutan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, analisis lapisan isu dengan metode USG. USG terdiri dari U. Urgensi, S. Seriousness, G. Growth. Isu yang pertama, belum optimalnya inventarisasi alat pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di UGD Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. Untuk U, saya beri skor 4, S 3, G 4. Isu yang kedua, kurangnya kesadaran pasien akan pentingnya perawatan lanjutan kesehatan gigi dan mulut. Untuk U, saya beri skor 5, S 5, G 4. Dan yang ketiga, belum optimalnya pemberian informasi tentang cara memelihara kesehatan gigi dan mulut kepada pasien yang berobat di UGD Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. Pada U, saya beri skor 5, S 4, G 4. Didapatkan prioritas dengan metode USG, yaitu kurangnya kesadaran pasien akan pentingnya perawatan lanjutan kesehatan gigi dan mulut. Setelah dilakukan penapisan dengan metode APKL dan USG, didapatkan prioritas masalah atau isu, yaitu kurangnya kesadaran pasien akan pentingnya perawatan lanjutan kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiga, analisis isu dengan fishbone diagram. Fishbone diagram berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat. Pada metode, instruksi yang disampaikan kurang jelas, pada manusia menunggu keluhan muncul,
pada material, terbatasnya media edukasi, pada lingkungan, kurangnya peran orang tua atau orang terdekat. Yang keempat, analisis isu dengan SWOT. SWOT terdiri dari S, strengths, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunities, peluang, T, threats, ancaman. Kekuatan, pasien sadar akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut, terselesaikannya tujuan perawatan. Kelemahan, keterbatasan jangkauan ruang lingkup pasien, kurang maksimalnya dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut. Peluang, deteksi dini pada kasus yang belum menunjukkan gejala, edukasi pasien, ancaman, resiko akan muncul kasus gigi yang baru, terjadinya penyebaran infeksi sekitar gigi dan mulut. Kelima, alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, memotivasi pasien bahwa perawatan lanjutan kesehatan gigi dan mulut sangat penting. Tahapan setiap alternatif, membuat catatan kontrol rutin setiap selesai berobat. Hasil yang diharapkan, pasien dapat memahami perawatan harus sampai selesai. Pihak yang terkait, pasien, dan terapis gigi dan mulut. Yang kedua, mengoptimalkan pemberian edukasi setelah selesai perawatan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tahapan setiap alternatif, menentukan media yang akan digunakan seperti leaflet, poster, dan video. Hasil yang diharapkan, meningkatkan pemahaman pasien tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pihak yang terkait, pasien, dan terapis gigi dan mulut. Sekian pemaparan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.